Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji semester 6, Bu. Nah, di sini Ibu dengan siapa? Ibu Supriyanti. Ibu Supriyanti. Ya, dengan panggilan Bu Anti. Baik, Bu. Nah, Ibu telah lama mengabdi di sini berapa lama, Bu? Sudah lama, 29 tahun. Luar biasa. Baik, terima kasih, Bu. Masuk 30 lah. Masih 30 tahun ya, Bu ya. Oke. Ibu mengajar di kelas berapa aja, Bu? Kalau sekarang Ibu ngajar di kelas 12. Kemarin di kelas 11. Pokoknya bertukar aja gitu. Tapi Ibu banyak dipegang di kelas 12. Artinya sudah semua tingkatan tapi sekarang di kelas 12. Iya, ya, insya Allah. Baik, Bu. Ajaran bahasa Indonesia di sini itu seperti apa, Bu? Untuk pendekatannya itu berbasis teks kah atau bagaimana? Kalau sekarang kan kita, kalau dari kemarin kan kurikulumnya berbeda. Dari kurikulum 5, kemudian 84, kemudian yang sekarang kurikulum apa ya sekarang? 2013, jangan sampai lupa. Ya, sekarang 2013. Nah, nanti mau dirubah lagi kurikulumnya. Jadi beda-beda pendekatannya. Untuk karakteristik anak-anak di sini seperti apa, Bu? Bermacam ragam karakteristik mereka. Dari yang ekonomi lemah, setengah, sampai yang mampu lah ada. Jadi kalau kebanyakan ekonomi menengah ke bawah di sini. Bu, terima kasih. Selanjutnya, Bu, kalau anak-anak di sini itu untuk tingkat literasi dan numerasinya itu apakah sudah cukup tinggi atau sudah cukup mumpuni? Belum. Kalau untuk literasi dan numerisasi dari SMA Negeri 3 ini kurang. Karena anak-anaknya ya tahu sendiri karena ekonomi menengah ke bawah mereka. Jadi mungkin banyak yang kerja, bantu orang tua, sehingga untuk membaca tuh mereka nggak ada waktu. Sebagian udah ada memang, tapi tidak semua. Itu 15 menit tetap literasi anak-anak. Jadi untuk menumbuhkan minat mereka. Gitu. Baik, Bu. Adalah setiap misalnya pertama kan kalau dulu kan masih menerangkan aja. Kalau K13 ini kan kita banyak melibatkan siswa. Jadi misalnya Ibu model diskusi, kemudian teman sejawat, kemudian pakai nomor gitu. Ada metode yang Ibu sampaikan. Jadi kayak bekerja kelompok gitu ya, Bu? Iya, bekerja kelompok mereka. Selanjutnya, Bu, di sini ada penggunaan bahan ajarnya itu dari pemerintah atau ada bahan ajar pribadi? Gabung, Ibu. Ada Ibu ambil dari pemerintah, berarti buku paket yang dipakai, kemudian ada juga dari luar. Kemudian Ibu tidak membatasi mereka untuk belajar dari mana aja, silakan, karena itu merupakan ilmu buat mereka. Jadi nanti kalau pas materi yang ini mereka lebih tahu kan, jadi lebih nuansa pikiran mereka lebih bagus, wawasan mereka lebih luas. Gitu, Ibu. Efektif itu sesuai dengan tema yang udah ada di kurikulum. Jadi kita satukan, tidak sembarangan juga. Misalnya sebelum masuk pelajaran besok kita ambil materi menulis surat lamaran. Anak Ibu silakan ambil contoh-contoh surat lamaran di internet ataupun di koran-koran. Nah, dari situ mereka dapat, dari situ Ibu menjelaskan, dari situ contoh, terus mereka paham. Kan di dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia itu banyak yang berbasis teks gitu ya? Iya, betul. Nah, itu kemampuan anak-anak dalam menalar untuk memahami teks-teks tersebut tuh sulit atau? Sulit Sekali? Karena mereka literasi kurang. Kalau kita membaca kurang, kita memahami suatu teks juga kurang. Kalau selain kita rajin membaca, kita pahami teksnya senang. Sama juga Ibu contoh tadi, kalian nonton TV, kalian lihat, paham tak ininya? Paham, Bu, asal aja nggak ada teks itu. Kalau kalian lihat, membaca, pahami, berarti kalian mengerti. Oh iya, Bu, itu. Lalu hasil belajar anak-anak sendiri, Bu, setelah Ibu terapkan metode ataupun model-model tersebut, hasil belajar mereka tuh seperti bagus. apa? Jadi mereka tidak kaku. Kalau Ibu ngajar bahasa Indonesia ini tidak kaku. Jadi mereka bisa bermain sambil bekerja. Nah, jadi tidak terfokus harus begini, tidak. Nah, Ibu, hasilnya baik. Jadi lebih membebaskan anak-anak. Iya.
Bagaimana tanggapan anak-anak ketika atau responnya ketika Ibu menerapkan metode-metode seperti itu, Bu? Bagus responnya, mereka suka. Justru mereka kalau ibu gini ya, gitu kasih tugas tuh nggak tapi kalau ibu bilang kita gini ya, kebetulan ibu ada tamu, kasih tugas saja, dikerjakan, selesai. Gitu. Tapi mereka lebih senang ibu masuk, ada pembaruan gitu. Tapi kan pembaruan itu kan tidak selalu terus karena kesiswaan dituntut ada ini, jadi kadang-kadang juga tidak fokus betul lah gitu. Kecuali kalau pas lagi nggak ada tamu, nggak ada apa, insya Allah ibu tetap di kelas sampai mereka selesai, sampai jam baru ibu keluar. Inginkan mereka itu memahami lah bahwasanya kita yang bodoh akan dimakan orang pintar. Jadi jangan mau kita bodoh selamanya. Jadi kita harus membaca, karena membaca itu penting. Membaca adalah jendela dunia. Tidak dari koran, dari mana-mana pun bisa. HP juga bisa membaca. Jadi tingkatkanlah membaca untuk memahami sesuatu itu. Dan bagi anak-anak ibu yang belum terlatih untuk membaca, pelan-pelan insya Allah akan bisa. Kalau memulai dari diri sendiri, niat itu harus ada. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Ini dengan siapa? Saya Raffi Saputra. Dipanggil? Raffi. Kamu? Baik, saya Yusuf Petra Teguhia alias Petra. Oke, terima kasih. Kalian di sini kelas berapa? Kelas 12, kelas 1. Kelas 12 IPA 1. Kamu? Ya, sama. Kelas 12 IPA 1. IPA 1. Nah, di sini perkenalkan nama kakak Kak Mayang dari Umrah gitu ya. Nah, tak perlu lama-lama lagi. Udah belajar bahasa Indonesia? Udah dong? Udah. Iya, udah pasti. Udah, pasti. Menurut kamu itu pelajaran bahasa Indonesia itu gimana? Baik, menurut secara pribadi saya, pelajaran bahasa Indonesia ini tergolong menyenangkan. Kenapa? Karena dari bahasa Indonesia kita dilatih yaitu dari segi presentasi, segi kelompok, dan segi belajar lain. Kenapa? Karena secara pribadi saya melalui pelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan diri saya untuk di saat presentasi di depan kelas. Oke, baik, terima kasih. Nah, terus di sini kan belajar bahasa Indonesianya sama siapa? Sama Bu Anti. Sama Bu Andi. Nah, menurut adik nih, ketika guru bahasa Indonesia mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia itu gimana? Kayak misalnya dalam bentuk diskusi atau bentuk ceramah atau gimana? Ya, biasanya sih Bu Anti mengajar kami pertama dalam bentuk teori, kedua langsung dalam bentuk praktek. Jadi masuk teori, langsung minggu depan langsung praktek. Dan itu harus semuanya selesai untuk praktek 1 hari. Oke, berarti artinya sama Bu Anti itu pakai metode sama model belajar juga ya? Iya. Oke. Nah terus kalau misalnya dalam pembelajaran itu kamu pasti pernah kan ngerasa males atau kayak nggak bermotivasi gitu? Iya. Nah itu betul. gimana cara kamu untuk meningkatkan keinginan kamu untuk belajar gitu? Baik, kalau menurut saya, cara saya meningkatkan minat saya untuk belajar yaitu dengan melihat teman-teman saya. Nah, kenapa saya merasa malu jika hanya saya sendiri yang tidak mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia, tetapi teman-teman saya misalnya sudah pada maju, sedangkan saya belum. Nah, jadi dari situlah, dari dalam lubuk hati saya rasa ingin maju untuk mengejar pelajaran yang tertinggal. Oke, baik. Terima kasih ya Petra, jawabannya sama-sama. bagus banget. Baca-baca seperti novel, cerpen. Nah, di bahasa Indonesia ini juga kami dilatih untuk membaca. Jadi omongan kami juga terlatih, terus Kemampuan menulisnya juga meningkat ya? ya nggak patah-patah lagi, kadang lancar. Dan juga Kurang dulu, Bu. ketika praktek, nah praktek ini kemarin juga ambil nilai pidato, terus juga ada ceramah, pantun, puisi. Nah, saya bilang di praktek ini juga ngelatih public speaking kita. Nah, yang dimana ini juga akan perlu juga di masa depan. Ini ya Bu, buat ini. Selanjutnya nih, di sini belajar bahasa Indonesia sama Tuan, Bu Anti. Nah, kalau Bu Anti ngajar itu kira-kira gimana? Bisa diceritain sedikit? kalau Bu Anti tahu ngasih teori dulu. Nah, ketika semuanya udah paham, nah baru dikasih tugas. Nah, kemudian tugas, kadang juga ada bentuk kelompok untuk buat prakteknya juga. Oke, berarti pembelajarannya itu nggak cuma di teori aja ya, Enggak. jadi kayak dipraktekin juga gitu. Nah, terus apa sih yang bikin kamu kayak terkendala dalam belajar bahasa Indonesia?
Misalnya nih kayak teksnya tuh terlalu panjang jadi aku ribet nih bacanya atau apa. Iya, bahasa Indonesia ini juga termasuk salah satu mapel yang suka ngecoh, apalagi saat ujian, karena teksnya itu terlalu panjang. Nah, dan juga kalau masalah kendala, mungkin karena saya di kelas itu tidur di bawah kipas, jadi suka ngantuk. Oke. Nah, jadi itu mungkin bisa karena saya jadi malas juga ngantuk. Tapi karena saya melihat teman-teman saya bekerja, itu juga motivasi buat saya. Oke. Nah, selama belajar nih, selama pandemi itu kan belajar online gitu kan. Nah, pastinya kamu juga kalau belajar online kan jadi lebih males gitu kan. Ayo jujur, Benar, ya kan? iya. Nah, jadi tuh gimana sih cara kamu supaya meningkatkan motivasi belajar kamu? Kalau untuk motivasi kayaknya lebih ke gimana ya? Karena Ibu Anti juga kadang ngasih nama-nama yang belum buat tugas. Nah, dari situ saya baru mengerjakan. Lain kata berarti saya mengerjakannya pas akhir-akhir waktu. Oke, jadi udah last minute banget ya baru Iya, baru dikerjain dikerjakan. gitu. Terus ada nggak dari guru-guru khususnya guru bahasa Indonesia nih mengingatkan atau memberikan motivasi untuk kalian berdua ketika dalam proses pembelajaran gitu? Ada juga. Ada. Ya, Mungkin bisa dicontohkan untuk motivasinya apa? Misalnya dengan memberikan sebuah penghargaan atau mungkin memberikan kata-kata motivasi gitu. kalau untuk motivasi apa ya? Biasa sih kalau Bu Anti berikan motivasi setiap belajar, yaitu dengan pertama misalnya kalau kita udah maju nih, setiap selesai presentasi pasti teman-teman kita yaitu bertepuk tangan ya. Terus secara otomatis pribadi saya merasa bangga karena sudah selesai akan presentasian. Nah, untuk motivasi lain yaitu untuk tamat pendidikan SMA selanjutnya, yaitu kebiasaan kita karena terbiasa ngomong dekat depan kelas itu sama.